Apa? Main apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam hari yang insyaallah hari apa ini? Rabu. Hari Rabu. Tahu tanggal berapa? 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober. Alhamdulillah masuk semua? Masuk semua. Tidak ada yang sakit? Bagaimana kabarnya? Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Gila enggak Bapak? Berdoa cuman deh. Mulai. Bismillah. Kita sudah berdoa. Jadi untuk selanjutnya saya periksa dulu kerapiannya. Salah satunya baik kebersihan dan kerapiannya. Nah, bawa semua buku. Siap. Bolpen, alat tulisnya. Terus tidak lupa juga saya periksa kebersihan termasuk kuku. Seperti biasa. Coba, ya. Kuku. Ya. Yuk, punya kamu? Iya. Alhamdulillah. Punya kamu? Ya Pak. Nah, ini salah satunya ada teman kita kukunya juga panjang. Besok dipotong ya. Ya. Saya absen dulu. Gilang? Hadir. Fakih? Ahli? Hadir. Rani? Balkis? Riri? Oh ya. Sudah. Yuk, untuk selanjutnya kita sebelum pembelajaran kita nyanyi kebangsaan sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Saya mohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Tahap berikutnya salah satunya biar pembelajaran lebih semangat lagi, lebih aktif, lebih hidup, lebih fokus. Jangan seperti biasa tepuk semangat. Yuk kita bareng-bareng biar semangat. Tepuk semangat. Selanjutnya pembelajaran yang kemarin masih ingat? Apa? Yang namanya makhluk hidup, baik tumbuhan, baik manusia, apalagi hewan, semuanya pasti bergerak. Baik, salah satunya bergerak. Makhluk hidup itu tumbuh, berkembang dan berkembang biak. Itu salah satu ciri daripada makhluk hidup. Namun di sini untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari salah satunya bagian dari tadi, melanjutkan bagian yang kemarin, bagaimana tubuh kita bergerak. Salah satunya tubuh, kalau kita perhatikan tubuh kita, bisa diperhatikan tubuhnya. Coba pegang sikumu. Nah, mana siku? Nah, itu kira-kira bisa digerakkan enggak? Bisa. Nah, coba. Mana lututmu? Lutut. Ya. Coba kira-kira lutut bergeraknya seperti apa? Nah, kalau siku bisa diputar enggak? Bisa. Itu kira-kira ada apa kok bisa diputar? Ada sendi. Kira-kira siapa yang memerintah untuk bergerak? Otak yang memerintah seluruh daripada organ yang ada pada tubuh kita. Yang memerintah itu adalah otak. Ada penghubungnya. Contoh, perhatikan, misalkan ini kabel. Nah, di sini kabel tidak akan ada yang namanya tidak ada fungsinya kalau tidak ada yang merintah. Artinya ini merupakan sistem kesatuan. Seperti contohnya laptop terhubung dari power daya dari strum. Dalam kabel ada yang namanya strum atau energi. Kabel ini bagian daripada saraf. Yang memerintah otak. Nah, baik. Itu kita lanjutkan. Salah satunya barusan kita sudah masuk ke sendi. Di mana salah satunya sendi. Dan perhatikan lagi tubuh kita. Dari sekian banyak tubuh, otomatis banyak tulang dan macam-macam tulang. Baik juga ada tulang panjang, tulang lengan, tulang luar, tangan ya, yang menghubungkan ke ini telapak tangan. Di sini nih banyak nanti bagian-bagian tulangnya. Ada sendi, berarti ada sendi-sendi. Sendi apa? Kira-kira paham nggak sendi-sendi? Sendi engsel, sendi peluru, sendi putar. Apa lagi? Dada. Nah, itu adalah macam-macam sendi. Sendi engsel, sendi peluru, sendi putar. Ini kita nanti akan jelaskan salah satunya. Sendi engsel itu apa, sendi peluru itu apa, dan sendi putar itu apa. Ini bagian daripada sendi. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar. Di mana salah satunya penempatan daripada 3 sendi tadi. Kita perhatikan tengkoraknya. Sendi putar biasanya berada di daerah leher.
sendi engsel ada di siku. Sendi peluru ini ada di sini. Ya. 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 Tuh, salah satunya penempatan dari sendi-sendi. Sudah. Nih, otot. Barusan kan sudah otot. Lanjutan yang tadi. Ini otot adalah jaringan pada tubuh baik secara maupun tidak sadar dengan cara berkontraksi menurun dan relaksasi menurun. Nah, itu otot. Nah, otot ya. Coba kita lanjut ke sebelahnya. Jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot kira-kira itu tadi. Rakam menempel pada tubuh dan berfungsi untuk alat gerak aktif. Memiliki badan sendi berbentuk silindir dan bergerak dengan cepat, kaki mudah gerak. Contoh otot lengan, kaki dan perut. Otot poros letaknya di organ-organ dalam seperti pembuluh darah dan sistem pencernaan, hanya memiliki satu inti sel di tengah berbentuk bolong yang bertegangan rendah namun tidak mendadak. Gerakannya bersifat tidak sadar atau otonom. Nah, tuh. Coba otot jantung. Merupakan otot khusus yang ada pada di jantung. Kontraksinya kuat, berirama dan tidak disadari, terus bekerja untuk memompa darah. Memiliki bentuk silindris, tersebut sel yang jangkau dan inti selnya di tengah. Nah, tuh. Coba. Nah. Perhatikan bagian-bagian dari tubuh yang ada pada diri kita. Salah satunya pertama ada kepala. Di dalam kepala ini tentu ada yang namanya otak. Ada saraf. Apa itu saraf? Nanti kita akan pelajari di periode yang akan datang. Salah satunya kita pelajari, fokus dulu ke bagaimana tubuh kita bergerak dan unsur-unsur atau bagian-bagian organ-organ yang ada pada tubuh. Salah satunya dengan otak. Otak ini dilindungi oleh apa? Yang membungkus otak dibungkus ke kepala. Di bagian kepala tentu ada yang namanya tulang. Nah, tulang-tulang ini semuanya menyatu, baik dari kepala. Kepala ini tulang kepala namanya tulang tengkorak. Tulang tengkorak. Jadi nanti di pembahasan insyaallah lagi kita masuk pada tengkorak. Apa itu tengkorak? Nah, itu tengkorak. Tahu enggak tengkorak? Barusan sudah saya jelaskan sedikit. Saya tahu. Apa? Tengkorak. Tengkorak itu tulang. Tulang apa? Tulang kepala. Itu istilah khusus bagi tulang bagian atas atau tulang kepala. Tengkorak. Banyak sekali tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Ada tulang leher, ada tulang tangan, ada tulang ada otot. Ini perhatikan, ada juga tulang paha, ada tulang betis. Nah, ini bagian daripada tulang. Ada di sini juga tulang apa ini? Pinggul. Pinggang mana? Ke atas sedikit nih namanya insyaallah pinggang nih.
Ini pinggang, ini pinggul. Nah, ya. Pinggang, pinggul. Baik. Baik. Untuk salah satunya pemahaman lebih lanjut tentang pembelajaran sebelumnya dan yang tadi, kita bagi kelompok ini sudah alhamdulillah sudah terbagi grup A, B dan C. Coba kira-kira nanti ini tugas kelompoknya kita rembuk bersama, kita musyawarah dari jawaban itu. Nah, itu diisi jawaban sudah dirembuk. Kira-kira itu ini tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Salah satu tadi yang kita bahas adalah tengkorak. Ini merupakan bagian daripada tubuh kita. Nah, baik, coba perhatikan salah satunya bagaimana tubuh kita bergerak. Satu, nah, ini merupakan rangkaian daripada organ-organ atau faktor-faktor kenapa tubuh kita bergerak. Yang namanya satu ada sistem gerak atau kerja sama sistem gerak dan pentingnya menjaga kesehatan sistem gerak. Tuh, sistem gerak ini artinya apa? Artinya organ-organ yang bekerja dalam tubuh atau macam-macamnya apa saja yang bisa membuat tubuh kita bergerak. Salah satunya kita perhatikan dulu sistem gerak. Sistem gerak. Nah, sistem gerak ini tadi sudah yang saya bahas tadi ada karena ada apanya? Kenapa tubuh kita bisa bergerak? Karena ada tulang, karena ada otak, karena ada urat, ada otot, ada saraf. Nah, ini adalah salah satunya penopang tubuh atau penunjang sistem daripada sistem gerak. Tuh, kita perhatikan di sana. Barusan sudah dijawab sistem gerak meliputi salah satunya tulang. Tulang fungsinya untuk apa? Penopang tubuh, pelindung. Barusan di kepala, bagian daripada luar kepala salah satunya ada kulit untuk membungkus tulang. Tulang apa ini? Tulang tengkorak. Di dalam tulang tengkorak terdapat otak. Jadi fungsi daripada tulang sendiri adalah salah satunya juga pelindung organ internal. Jadi tulang itu untuk melindungi apa? Ya barusan seperti otak, jantung, paru-paru, usus dilindungi oleh tulang. Nanti akan kita pelajari juga bagian atas dari tengkorak ada organ intinya, ada organ vitalnya adalah otak. Di sini organ vitalnya ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada usus. Ini jadi fungsi daripada tulang sendiri adalah sebagai pelindung organ internal. Baik, salah satunya dari berbagai macam tulang yang ada di tubuh kita. Tentu kalian paham, salah satunya tulang-tulangnya sama enggak semua tulangnya bentuknya? Enggak sama ya. Tulang yang ada di tubuh kita semua bentuknya enggak sama. Nah, baik. Salah satunya kira-kira menurutmu macam tulang itu kira-kira ada berapa? Ada 200?
Ada berapa? Ada 206. Coba kita lebih lanjutnya lihat jenis tulang. Salah satunya ada jenis yang di sini ada 3 jenis tulang. Ada 3 jenis. 3 jenis tulang itu di sistem gerak. Sistem geraknya kurang lebih dikelompokkan ada 3. Ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipih. Ada tulang pipih, ada tulang panjang. Kira-kira kita perhatikan lagi di tubuh kita. Yang bagian tulang panjang yang mana? Tulang panjang bagian mana kira-kira? Mana? Kaki. Tulang panjang. Mana lagi kira-kira? Ada enggak? Ada. Lengan, tangan. Ini tulang apa tadi? Lengan. Ini tulang tangan. Jadi itu salah satunya bagian daripada tulang panjang. Kita simak salah satunya fungsi tulang panjang. Nanti kita akan lanjut ke fungsi-fungsi berikutnya. Kita perhatikan lagi ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih dan otot. Itu adalah daripada organ-organ yang berfungsi sebagai sistem gerak pada manusia. Fungsi penggerak tubuh, jenis. Ini itu salah satunya fungsi yang memiliki fungsi penggerak tubuh. Salah satunya adalah otot. Otot seperti tadi. Otot ini juga ada macam-macamnya. Ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung. Khusus itu ada istilah khusus. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Berarti otot jantung itu kurang lebih tempatnya di daerah jantung. Yang bawahnya lagi fungsi penghubung. Itu ada. Otomatis ketika ada tulang, otomatis tulang-tulang ini pasti ini. Kira-kira tulang ini nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Tapi ada yang menyambungkan. Apa kira-kira namanya yang menyambungkan? Sendi. Yang menyambungkan antara ruas tulang yang satu dengan tulang-tulang yang lain itu ada yang namanya sendi. Jadi semua di bagian tubuh kita, perhatikan, yang di bagian tubuh kita penghubung antara tulang, misalkan tulang tengkorak dengan tulang leher disambungkan oleh apa? Sendi. Tulang leher dengan tulang rangka. Sendi. Semuanya ini ada sendi-sendi. Makanya salah satunya juga disebutkan sendi-sendi. Nanti di periode-periode yang akan datang salah satunya kalian akan fokus membahas daripada sendi. Namun di sini kita fokus di sistem gerak tubuh. Sendi. Sendi itu apa tadi? Penyambung tulang antara tulang satu dengan tulang lain. Jadi apa? Dihubungkan. Ayo, coba dikerjakan itu. Musyawarah boleh dengan kelompoknya. Sambil ingat-ingat. Mulai dari awal tadi.
Sudah selesai semua? Sudah. Coba saya minta dari grup A. Grup A. Nih, Mbak ini. Mbak ini? Mbak Nia. Mbak Nia ya. Mbak ini. Mbak Dian. Itu siapa yang isi itu? Tadi yang tulis. Mbak Balkis. Coba saya tanyakan, kira-kira dari hasil diskusi bersama teman kelompokmu, coba saya salah satunya bagian pertama. Bagian pertama itu di apa itu bagian pertamanya? Ya, tuh. Kamu. Yang pertama kamu, Mbak Nia. Adalah penopang tubuh pelindung organ internal. Mempunyai fungsi penopang tubuh pelindung organ internal. Ya. Sendi mempunyai fungsi penghubung antar tulang. Otot mempunyai fungsi penggerak tubuh. Betul ya? Betul. Betul. Ya. Mbak Balkis. Sistem saraf? Sistem saraf manusia menerima sensorik, menyampaikan rangsangan atau motorik untuk fungsi tubuh dan memfasilitasi kognisi dan emosi. Jenis saraf sensorik, motorik, dan otonom. Ya. Mbak Dian. Yang menyerang tulang, osteoporosis, patah tulang, tulang keropos, kanker tulang. Nah, itu adalah salah satu penyakit-penyakitnya. Ya sudah, boleh kembali ke tempatnya, Mbak. Baik, berhubung, nah ini sudah lumayan agak siang, waktunya tak lagi istirahat. Sebelum istirahat, saya tutup. Salah satunya itu merupakan rangkaian pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, baik. Sebelumnya saya kasih tugas dulu nanti. Nah, ini boleh dikerjakan secara berkelompok lagi, bisa di rumah ataupun di tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Nanti bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok lagi. Tapi nanti ini kalau bisa harus lebih baik lagi, lebih detail lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik. Ini sudah waktunya istirahat. Mungkin itu saja. Kira-kira ingat masih? Ingat ya pembelajaran hari ini ya? Ya. Sudah. Kesimpulannya tubuh kita bisa bergerak karena salah satunya ada tulang, ada sendi, ada otot. Ya itu. Kita akan lanjutkan di pembelajaran yang akan datang. Akhirnya saya tutup pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa barokah manfaat. Pelajaran yang sedikit bisa menjadi banyak, yang banyak menjadi barokah manfaat. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah istirahat. Ini adalah salah satu makanan yang membantu tulang kita. Asip. Ayo Mbak Balkis makan. Jangan lupa berdoa. Nih, tadi sudah belajar tentang tulang dan salah satunya ini makanan untuk tulang, untuk otot. Ini pemberian MBG di lembaga kami. Setelah melakukan pembelajaran, salah satunya kita makan bersama. Nih,
Makan bersama. Makan bersama. Cara sistem gerak manusia, di mana salah satunya sebagai tambahan ekstrakurikuler. Di sini juga sesuai dengan materi yang disampaikan di periode sebelumnya adalah penerapan daripada vitamin D dari matahari.